sekarang yaitu hitung panjang daripada kurva. Sekali lagi, kalau panjang dari kurva, dari suatu kurva, suatu garis, suatu fungsi, bentuknya teratur, garis lurus. Menghitung panjangnya relatif mudah, kan? Ya. Apalagi kalau misalkan kurva tersebut misalkan diwakili dari bentuk yang ada, seperti ini misalkan panjang daripada meja, lebar daripada meja, bentuknya kan rapih, ya. Nah, tapi sekali lagi pertanyaannya adalah apakah lebih banyak bentuk yang rapi atau bentuk yang tidak rapi? Bentuk yang rapi atau bentuk yang tidak rapi lebih banyaknya? Tidak rapi lebih banyaknya. Contohnya kabel itu aja yang bergelantungan, kan nggak lurus dia, ya kan? Kalau dihitung lurus nggak cukup nanti sebelahnya, pasti dia bergelantung. Artinya dia nggak rapi, nggak ngikutin garis lurus. Nah, itu yang disebut dengan fungsi yang nggak beraturan, itu disebutnya fungsi. Berbagai macam bentuk yang nggak beraturan bisa dibuat suatu formula fungsi. Nah, dia mewakili suatu bentuk yang bisa kita hitung, gitu ya. Kenapa dihitung dengan presisi, ya? Karena banyak hal yang ketika butuh yang namanya presisi, apalagi di dalam sains, teknologi, butuh yang namanya presisi, ya. Nah, contohnya seperti apa? Baygon, ya. Baygon atau pusing kepala, ya, obat pusing kepala. Hah? Ya. Nah, contohnya seperti ini, salah satunya. Berapa panjang kurva berikut ini? Ya, ketika kita ingin menjawab, kita perlu persamaannya itu persamaan apa? Kalau di aljabar linear atau di kalkulus 1 juga ada. Jadi kita punya dua titik, kita bikin namanya garis. Nah, itu namanya kita membuat fungsinya. Ada 3 titik kembaran, kita buat persamaan parabola. Itu artinya kita membuat fungsinya. Kira-kira begitu. Kalau diberikan, nah, kalau belum diberikan fungsi, maka gimana caranya kita bisa mendapatkan? Ya, cara sederhana. Bersama garis. Oh, ada 3 bentuk memulai. Ini apa? Sekarang ada persamaan kuadrat. Bentuknya dia bentuknya kebalikan. Kalau ada
X itu ya cenderung regresi linear. Bulan kedua eksponensial dan risiko itu sama dengan jadi dia musik gitu ya kira-kira ya. Kalau yang kita pelajari dia apa ini nggak satu kita jadi kita nggak perlu kita adalah panjang ya panjang implementasinya. Nah, salah satu contohnya ini adalah persamaan lingkaran ya. Ini persamaan lingkaran. Kita punya titik satu di sini. Kita kasih titiknya 3,4 misalnya. 3,4 itu adalah koordinat kartesius. Tapi bisa kita ganti polar. Yaitu dengan titik pusatnya di sini dan panjangnya adalah A dan sudutnya adalah T. Ya, itu contohnya. Jadi dalam satu titik yang sama kita bisa menggunakan namanya koordinat kartesius atau koordinat polar. Jadi beda ini aja, beda patokan aja. Kalau X per X ke kanan. Nah, ada juga yang patokan yang berbeda yaitu namanya A dan T di sini. T itu apa? Sudut. A itu panjang. Ini A-nya derajatnya itu dari titik patokan gitu ya kira-kira ya. Dia nggak bilang yang digunakan dalam apa radar istilahnya tuh. Dalam radar itu dia posisinya cara membacanya kebanyakan modelnya sudut sama jarak. Ya itu tadi. Satu buku tambah hasil habis. Contoh parameter satu buku saya misalkan X, satu pensil saya misalkan Y, harganya 10.000. Ya, di sini bisa kita gunakan parameter yaitu misalkan Y sama dengan 10.000 dikurangi X sama dengan T. T itu parameter. Apa itu parameter? Bisa berubah tadi. Kalau X itu adalah buku itu saya kasih harga 2.000. Maka Y-nya tadi 8.000 ya itu maksudnya parameter dia berubah terus. Nah, jadi dia bisa di set dinamis. Dinamik ya bahasa dinamik. Dinamis lawannya adalah statis. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi si bentuk X, Y ini
bisa diubah menjadi dalam bentuk yang memiliki parameter, yaitu X sama dengan A cos T, kemudian X sama dengan A sin T. Nggak usah terlalu pusing, tapi saya beritahu aja caranya tadi ya. Ini A, ini sudutnya, ya kan? Sudutnya adalah T. Namanya sin, sisi di depan, ya kan? Per sisi miring kan? Sisi di depan ini apa nih? Yaitu nilainya Y kan? Ini Y kan? Ya kan? Ya. Ini saya kasih tadi titiknya 3,4, itu apa maksudnya? Di sini titik 4 panjangnya ini. Ya, ini nilai X, ya kan? Nah, artinya kalau di sini T, sin sisi di depan per sisi miring. Y sama dengan, sin dulu. Sin Y sama dengan sisi di depan, yaitu Y itu sendiri, sisi miring adalah A. Y sama dengan A kali sin T. Ini yang dimaksud. Satu lagi, X sama dengan A cos T. Itu cos T adalah sisi di samping, yaitu maksudnya X, per sisi miring, yaitu A, X per A. Berarti X-nya sendiri sama dengan A cos T ya. Jadi ya. Itu implementasi dari perubahan dari bentuk 3,4 menjadi bentuk yang memiliki parameter. Yaitu salah satu cara sebenarnya untuk bisa mendapatkan nanti panjang kurvanya. Ya, boleh di Kajabal ini kan ada juga ya parameter ya. Nah, itu maksudnya sama aja tuh parameter ya. Tuh. Ya. Parameter menunjukkan tadi banyak solusi. Kalau di sini yang dimaksud banyak solusi apa? T-nya itu kan bebas ya. Kalau T-nya saya kasih statis ya. Oke, nah ini saya langsung pakai rumusnya aja supaya nggak pusing ya, ya kan? Lihat rumusnya aja udah pusing. Karena kalau pusing berarti bagus ya. Berarti ada, kalau pusing berarti ada sesuatu yang bekerja. Kalau rasa ingin, kalau nggak pusing berarti bahkan nggak menerima. Gitu ya, nggak dijadikan. Oke, ini L langsung aja ya. Kalau integral itu kan dia cara mengerjakan integral itu di partisi, ya. Maksudnya kita kemarin cari luas nggak beraturan di partisi itu sampai. Ini pun sama, panjang kurva itu nggak, ini kan nggak beraturan nih, dipartisi oleh dia gitu ya kira-kira ya. Kalau partisinya sangat kecil sekali maka sama kan, sama dengan kurva tersebut kan, mulus gitu. Kira-kira begitu. Nah, untuk mendapatkan panjang kurva tersebut, yaitu caranya langsung aja kita pakai aja rumusnya ya, yaitu L sama dengan apa ini, dx dt itu adalah turunan x aksen ya, x aksen gitu kan, dx dt kan x aksen, x aksen tapi terhadap t
ditambah Y aksel terhadap DT. Terhadap DT itu maksudnya apa? Parameter. Jadi kalau kita mau menggunakan parameter, gunakan yang ini. Kalau pakai parameter, kalau nggak pakai parameter, gunakan yang di bawahnya, salah satu aja. Salah satu boleh. Ini apa ini? DY DX, Y aksel. Berarti 1 tambah Y aksel. Nah, gitu aja. 1 tambah Y aksel. Diintegralkan. Nah, itu adalah panjang kurva yang ini. Nanti apapun kurvanya bisa dihitung dengan cara seperti itu. Atau DX DY, ini X aksen. Berarti X aksen. Ini beda mengintegralkan, tapi hasilnya pasti sama. Udah, kalau sudah bisa menggunakan ini, maka pasti bisa menghitung ini. Gitu. Mana yang disebut dengan fungsi nggak beraturannya? Fungsi apa? Fx atau y, itu fungsi ya. Misalkan y sama dengan 2x plus 5, ini kan fungsi. Bersama garis. Yang saya katakan fungsi yang mana? Ini. Ya. Terus digantinya kemana? Yang tengah atau yang bawah? Kan sini kita jelaskan. Bapak X sama Y sama dengan parameternya. Kalau saya ubah pakai parameter, Y sama dengan 2T plus 5. X-nya sama dengan T. Nah, gitu. Itu parameter yang kita pakai. Nah, ini pembuktian ya. Pakai tadi, pakai pertama tadi sehingga di apa? Ini simpel kembali satu ya. Ini lakukan
Kalau ada sudut berarti kan 2pi atau 3 derajat. Di substitusi batas atas bawah hasilnya 2. Apa itu artinya? 2pi r. Paham kan? 2pi r. Buktinya bangsa satunya keliling lingkaran. Ya kalau keliling lingkaran. Cari keliling lingkaran yang enggak penuh. Ini. Enggak tahu kan? Gimana carinya itu? Tapi dan berapa sudutnya aja. Nah, ini bukti. Tadi Oke, kita lihat sekarang satu contoh. Tadi contoh yang pakai parameter ya. Contoh pakai parameter itu belakangan. Yang mudah dulu pakai Y itu fungsi Y sama dengan dia sebenarnya. Nah ini, coba lihat. Ini yang kita kalau mau disebutkan ini juga kalau pada program dari 3 belum ada sebelum kita pakai yang tadi bagian pos masih ini berapa? Jadi sampai sini. Sudah dapat 5 2 ini berapa? Berapa? 2 1 ya. Ini ya. Berarti berapa? 50. Berapa? Ya, itu menggunakan sama
Jadi kan S kuadrat, kan gitu kan? Tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat kan? R kuadrat sama dengan S kuadrat. Ya. Tadi X-nya adalah berapa tadi? 5 kan? 5 kuadrat berarti 2, 5. Y-nya tadi 12 kuadrat 1, 4. Berarti 1, 6, 9. Diakarkan, hasilnya adalah terbukti kan? Sebelum kita hitung terbukti kan? Ya itu maksudnya yang mudah tuh bisa dihitung. Tadi saya kasih yang mudah. Tapi tekniknya apa? Fungsinya. Mana fungsinya? Plus 1. Ini fungsinya, saya hapus dulu. Saya ulangi. Ini contoh yang mudah supaya kita bisa mengeksplorasi kepada bentuk-bentuk yang tidak beraturan tadi. Ini sudah terbukti barusan pakai metode Pythagoras, hasilnya 13 tuh sama kan? Ini contoh yang mudahnya. Ini adalah fungsinya. Fungsi di sini adalah persamaan garis. Berarti yang kita perlukan dari di sini adalah bukan Y-nya, tapi Y-aksen, yaitu di sini 12 per Y-aksen. Langsung masukkan ke rumus tadi, yaitu akar dari 0 sampai 5. Maksudnya ini kan, dari 0 sampai 5. Yang dilihat adalah nilai X-nya. Karena diintegralkan terhadap dx. Kalau diintegralkan terhadap Y-nya yang diperhatikan. Y-nya dari 1 sampai 13. Gitu ya. Berarti ini dari 0 sampai 5. Akar 1 tambah. Ini tadi Y-aksen 12 per 5 dikuadratkan dx. Tinggal ditambah ini hasilnya langsung aja. Yaitu 13 per 5 ya. 13 per 5 dx ya. Dari 0 sampai 5. 13 per 5 diintegralkan hasilnya. Ini kan nggak ada X di sini ya. Nggak ada X maksudnya X pangkat 0 kan. Diintegralkan pangkatnya jadi 1. Jadi X pangkat 1 atau 13 per 5 per 5X. Disubstitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Yang batas bawah udah pasti 0. Berarti batas atas 13 kali 5 dibagi 5. Hasilnya adalah 13. Bisa? Bisa kan? Gampang ya? Supaya sedikit lebih berpikir, nah, sekarang coba cara yang sama terhadap, pasti hasilnya sama ya. Cara yang sama menggunakan yang ini. Sini ya. Ini apa nih? Ini X-aksen. Cara yang sama ya. Cara yang sama itu. Silakan. Coba dulu. Cara yang sama menggunakan Y-aksen. Saya tulis rumusnya di sini ya. 1 tambah dx per dy kuadrat d. Integral. Ini bukan di sini. Integral 1 tambah, ini saya tulis C dan D ya, supaya tulis sendiri. Tadi kalau saya kasih tahu kan, dari berapa ke berapa. Apa lagi? 1 tambah dx dy. Dx dy itu berarti X-aksen. Dx dy.
kuadrat diakarkan terhadap D. Hasilnya udah jelas belum? Hasilnya. Nah, satu sama batasnya. Bang, jadi ada hasilnya hasil nggak tahu. Kalau hasilnya kita gampang. Kita lihat. Yang perlu dipikirkan sedikit. Kalau Y sama dengan bang jadi X. Kalau Y beraksen langsung di sini. Nah, yang udah dikumpul di sini. Yang pertama benar. Saya kasih kopi. Harus benar cara penulisannya ya. Cara nulisnya tadi, sorry. Mau stop ini dulu.